Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala ila yaumi ad-din. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, sahabat Quran mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang insya Allah penuh berkah ini, kita kembali hadir dalam majlis tadabbur surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan tentunya di hari-hari ke depan senantiasa Allah lindungi kita, Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita, dan menjadi kesempatan kita untuk menambah terus pundi-pundi amal kita untuk mendapatkan mizan hasanah kelak nanti di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keridhaan, berkenan memberikan kepada kita rahmat, dan tentunya juga berkenan menempatkan kita di jannatin na'im. Selawat dan salam selalu juga kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut-pengikut hingga yaumil akhir. Berharap kita juga bagian daripada pengikut Rasulullah SAW. Hari ini kita berada di tanggal 18 Zulhijjah. Pertengahan dari bulan Zulhijjah sudah kita lewati. Hari-hari indah juga sudah kita lewati. Musim kebaikan yang utama juga sudah kita lewati. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita mausimul khair, musim-musim kebaikan. Kalau dalam firman surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimatnya walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Menurut para ulama, makna layalin ashrin itu 3. Pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itulah mausimul khair juga. Merupakan musim kebaikan yang Allah sediakan, terkhusus pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini adalah juga kebaikan yang Allah berikan agar kita termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah
berharap mendapatkan dan menggapai salah satu malam di antara 10 malam yang dimuliakan ini, yaitu Lailatul Qadar. Lalu juga Allah menyediakan 10 hari pertama yang disebut juga Layalin Ashrin, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, ma min ayyamin al-amal sholih khairun au ahabbu ilallahi min hadil ayyam, yakni Ashri al-awwal min Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang terbaik, tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Qalu wal jihad ya Rasulullah? Mereka sahabat bertanya, bukankah jihad yang terbaik di sisi Allah ya Rasulullah? Qala wal jihad. Juga termasuk jihad, bisa dikalahkan dengan 10 hari pertama kemuliaannya itu, ya, daripada atau walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji syai'un. Ya. Kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya atau dengan seluruh yang dimilikinya, tidak pulang dengan sedikit pun setelah dia menjalankan tugas berjihad di jalan Allah. Ini yang tidak bisa dikalahkan kemuliaan. Tapi paling tidak, ya kita punya kesempatan untuk memuliakan diri kita di dalam kesempatan yang Allah berikan ini. Dan ini sudah kita lewati, ya. 8 hari lewat, ya 10 ya hari pertama bulan Zulhijjah sudah kita lewat. Ya mudah-mudahan ya, 10 hari terakhir Ramadan yang sudah kita lewati kita gapai, kita dapatkan terutama Lailatul Qadarnya, lalu juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang baru saja kita lewat juga kita dapatkan, terutama di hari Arafahnya dengan puasa, amal ibadah kita diterima, dan juga di puncaknya tanggal 10 bulan Zulhijjah dengan An-Nahru, dengan berkurban, dengan melaksanakan sholat Idul Adha, ya, dan juga dengan amal-amal lain, ya, kita bisa mencapai sehingga bertambah terus mizan hasanah kita. Pun kalau misalkan, ya, la samahallah, kalau misalkan ya kita belum mendapatkan, ya, belum meraihnya, masih ada kesempatan yang lain. Ada yang ketiga, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. 12 hari ke depan kita akan ya, mengakhiri bulan Zulhijjah dan juga mengakhiri tahun Hijriyah, dan kita masuk pada bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk juga Asyurul Hurum, dan 10 hari pertamanya masuk pada makna yang disebutkan oleh Allah, walayalin ashrin, 10 malam pertama, yaitu bulan Muharram. Ini juga termasuk yang dimuliakan Allah dan juga yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masih bisa kita gunakan nanti ke depan, ya, kita ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kita untuk menggapai dan juga meraih kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Kenapa ada arus seperti itu, ya, mausimul khair? Ya, hakikatnya kan manusia itu biasanya termotivasi kalau ada kesempatan yang dilipat gandakan amal, ya. Ada diskon misalnya, kalau dalam perdagangan atau dalam perniagaan atau di tempat-tempat penjualan, ya, ya apakah baju, kosmetik dan sebagainya, itu pasti ada, ya. Ya, bulan ini nanti ada diskon, ya, sampai 75%, ya. Atau mungkin setengahnya 50%, ya. Akhirnya orang semangat untuk membeli, walaupun kadang dia tidak membutuhkan atau belum membutuhkan apa yang dibeli, tapi karena ada diskon, ya, atau ada kesempatan untuk membeli dengan harga yang murah, akhirnya dia mau membeli. Nah, sementara kita juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, yaitu adalah di mawasimu al-khair, di musim-musim kebaikan. Sekali lagi kita berharap, ya, memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amal ibadah, syariat Allah, atau juga tugas-tugas yang memang sudah dilimpahkan kepada kita menjadi hamba
yang terbaik di sisi Allah dengan melaksanakan amal-amal terutama di mawasimi al-khair, di musim-musim kebaikan kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menggapainya. Bertambah lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan pelaksanaan kegiatan ibadah di hari-hari itu, amal soleh kita lakukan, lalu bertambah lagi, dan ke depan bulan Muharram 10 hari pertama juga kita bisa gapai dan kita bisa isi dengan taatan, dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga terus bertambah mizan hasanah kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sehingga barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka akan mendapatkan kedudukan kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang harus senantiasa kita puji Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita juga senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan selawat kita Allah ganjar 10 kali lipat, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyran. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berikan ganjaran kepada yang bersolawat kebaikan-kebaikan 10 kali lipat. Baik, hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masuk pada kajian yang ke-12 surat Al-Baqarah ayat 10 terkait dengan karakter dan sifat orang munafik yang ketiga. Ya, sebenarnya ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi hati orang munafik. Tapi untuk menjadi pelajaran bagi kita juga, bagaimana hati kita. Hati yang Allah berikan, ya, untuk kita semua. Nanti dengan pembahasan ini kita bisa mengaca di mana hati kita. Bagaimana hati kita, apakah sudah, ya, tertata dengan rapi, dengan baik, atau belum? Apakah termasuk dengan kondisi yang dijelaskan oleh Allah pada ayat ini, atau memang kita terlepas diri dari hal tersebut? Mudah-mudahan memang terlepas, tapi kita perlu pelajari dan kita pahami bagaimana hakikat daripada hati manusia. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-10 surat Al-Baqarah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati-hati mereka, maksudnya orang-orang munafik, ya, yang dijelaskan sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Di sini Allah jelaskan tentang sifatnya, yaitu fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, penyakit, fazadahum, maka ditambahkan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala maradun, penyakit lain, atau semakin akut penyakitnya. Walahum, dan untuk mereka adzabun, siksa, alimun, yang pedih, bima kanu, oleh sebab yakzibun, kedustaan, kebohongan yang mereka lakukan. Nah, ini jadi bagaimana secara singkat Allah jelaskan tentang kondisi hati orang munafik. Beginilah mereka, sehingga mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, terutama dalam masalah berdusta, ya, di hadapan Allah, berdusta di hadapan Rasulullah, dan berdosa juga di hadapan kaum muslimin. Ya, kalau pada ayat sebelumnya Allah jelaskan bahwa mereka seakan-akan berhasil, ya, menipu Allah dan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Padahal sekali lagi mereka tidak bisa menipu Allah dan juga orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kecuali jiwa mereka. Wa ma yash'uru, dan mereka tidak merasakan perbuatan tersebut
Ya, maksudnya merasakan bahwa hakikatnya mereka mengalami kegagalan. Lalu kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang hati mereka yang sudah sakit. Kulub, ya, kulub itu jamak dari kolbun. Nah, dalam masalah kolbun ini bisa dipahami dengan bentuk anggota tubuh, ya, maksudnya adalah yang lahir, yang diartikan dengan mudghah, ya, segumpal darah, ya, atau dalam tubuh kita ini bisa diartikan dengan jantung, ya, yang menjadi asas kehidupan manusia. Ketika jantung itu bergerak dan bergerak, maka akan terus ya bisa menjalin kehidupan. Nah, qalbun dalam arti jasad, kata Nabi SAW dalam suatu hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah, ya. Mudghah, ya, segumpal darah. Yang besarnya itu kecil, ya. Kalau boleh dikatakan seperti ini, ya, sebesar jempol, ya. Kalau dalam pendapat para ulama, mudghah itu mayam tubuhu al-madhi, apa yang bisa ditelan oleh orang ketika makan daging. Ya, paling besarnya seperti ini. Mungkin bisa jadi lebih kecil. Nah, ini artinya dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah, segumpal daging, ya, segumpal daging yang kecil sekali. Tapi kecilnya ini, kata Nabi SAW, ya, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Jika ini baik, segumpal daging ini baik, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuh yang lain. Mau tangannya, mau kakinya, mau matanya, mau telinganya, mau hidungnya, mau mulutnya, akan menjadi baik, yang mana ini merupakan bagian daripada amal dia. Mata misalkan menjadi baik kalau mudghahnya baik, melihat, ya, kepada yang baik. Ya. Telinga juga akan menjadi baik kalau segumpal daging ini baik, mendengar, ya, hal-hal yang baik, ya. Lalu juga mulut, ya, akan keluar kata-kata yang baik, yang indah, yang menenteramkan. Ya. Tangan juga akan menjadi baik, digunakan untuk membantu atau untuk memegang dan menyentuh sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kaki juga akan dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Kalau memang mudghahnya itu sholahat, kata Nabi. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Kalau memang segumpal daging itu bagus, ya, kalau jernih, ya, kalau baik. Walakin, ya, namun idza fasadat fasadal jadi sukulu. Namun kalau rusak itu segumpal dagingnya, kalau rusak, ya, apa yang menentukan dalam diri manusia ini, ya, maka akan rusak juga seluruh anggota tubuh lain yang dia menggunakan atau mengamalkan melakukan sesuatu dari anggota tubuh itu. Seperti tadi, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya akan menjadi buruk pula, menjadi rusak pula kalau misalkan segumpal daging ini rusak. Apa yang dimaksud dengan mudghah ini? Ala wahya al-qalbu. Yang dimaksud adalah hati. Yang dimaksud adalah segumpal daging ini adalah hati. Wasumya al-qalbu litaqallubihi. Memang disebut qalbun karena dia suka berbolak-balik. Ya, kadang berubah-ubah, ya. Ya, tentunya hati ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang nanti akan membolak-balikkan hati manusia. Walaupun nanti Allah melihat bagaimana, ya, kondisi manusia, apakah manusia ini tetap dalam kondisi kebaikan, lalu meminta terus kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia terus memohon, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, anugerahkan rahmat kepada kami. Maka akhirnya Allah tenangkan atau tenteramkan dia, Allah pastikan tetap dalam kondisi demikian. Atau seperti doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif, atau sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku dalam ketaatan.
tetapkanlah, mantapkanlah hatiku dalam agamamu. Nah, ini semua ada permohonan agar kita dikuasai oleh Allah dan diarahkan dalam kebaikan-kebaikan. Nah, tentunya kita harus mengajak bahwa memang apa yang kita miliki, mudghah ini harus senantiasa kita perhatikan, kita jaga, kondisikan agar selalu menjadi baik dan akan mengarahkan kebaikan-kebaikan dalam segala aktivitas kita, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, dan sebagainya bisa mengarah pada kebaikan-kebaikan. Nah, ini cara lahir ya, maksud daripada qalbun cara jasadi, cara anggota tubuh yang memang memastikan diri bahwa kita punya namanya qalbun sebagai ya, kunci dari kehidupan manusia. Lalu juga qalbun bisa diartikan dengan maknawi ya, yang tidak nampak ya, yang batin. Nah, seringkali qalbun itu disebut dengan aklun atau syu'urun, sebagai akal ya, sebagai tempat menerima pengetahuan dan juga sebagai tempat menerima perasaan. Mahallu qiyamil insan bainal khairi wasyarri, bahkan sebagai tempat nilai-nilai manusia antara kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan. Maksudnya bahwa qalbun inilah juga yang nanti akan menentukan apakah kita menilai sesuatu di hadapan kita ini baik atau tidak. Kalau memang ya seperti yang pertama, kalau misalkan hati ini baik, maka dia akan menilai sesuatu itu menjadi baik. Maksudnya memang jelas ya bahwa itu memang baik, tidak ditutup-tutupi, ya, tidak berusaha untuk dipalsukan kebaikan yang memang ada di hadapannya. Begitu juga dengan yang buruk, itu batil, itu buruk, itu tidak baik, ditinggalkan. Gitu. Makanya di dalam ayat dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi telah banyak kata Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk? Karena mereka punya hati lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa dijadikan atau tidak mau dijadikan untuk memahami hakikat yang ada dalam kehidupan. Tidak mau menjadikan untuk bisa menilai sesuatu yang baik itu adalah baik, yang buruk adalah buruk. Kadang-kala diputar balik. Yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Tapi hakikatnya hati itu yang penilai terakhir. Yang menilai dari sesuatu itu nanti akhirnya keluar ya hasil yang memerintahkan kepada anggota tubuh, baik, ambil, atau tidak baik, tinggalkan. Makanya dalam hadis Nabi juga ketika seorang sahabat bertanya ya, tentang perbedaan al-ismu al-birru wal ismu. Apa maksud daripada kebaikan al-birru wal ismu? Kata Nabi, al-birru ma'itma'anna al-qalbu. Ya, bahwa al-birru adalah sesuatu yang membuat kamu nyaman. Hatimu itu tentram ketika mengambilnya, ketika melaksanakannya, atau ketika ya menjadikan sebagai sarana dalam kehidupan. Ma'itma'anna al-qalbu. Itu adalah al-birru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ismu ma hakka fi sadri ya, wa kahrita an yattali'a alaihin nas. Sementara kejahatan, keburukan itu adalah sesuatu yang kamu gusar. Kamu tidak nyaman, hatimu tidak nyaman. Ya, ma hakka fi qalbika. Apa yang nanti menjadi tidak nyaman hati ini untuk menerima atau mengambilnya, atau mungkin kalau makanan memakannya. Wa kahrita, dan kamu juga tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Itu al-ismu. Nah, kalau hati baik, nanti menilai al-birru wal ismu itu benar, sesuai dengan posisinya kan. Oh, ini al-birru, oh ini al-ismu ya. Jelas, ini al-birru, aku tenang, nyaman mendapatkannya, lalu menjadikan sebagai jalan hidup. Oh, ini al-ismu, aku tidak suka kalau orang mengetahui aku melakukannya, dan hatiku juga tidak nyaman, gusar aku untuk melakukannya ya. Nah,
Nah, ini jelas sudah. Nah, sementara ada orang yang tidak begitu. Mungkin ya dibalik ya. Al-biru jadikan al-ismu dan al-ismu jadikan al-biru. Ya. Sehingga akhirnya dia nyaman-nyaman saja untuk melakukan keburukan seakan-akan merupakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini ya yang dimaksud dengan al-qalbu dari sisi maknawi. Artinya akal sebagai tempat berpikir, sebagai tempat untuk menilai sebagai ujung daripada perkara yang ada di hadapan. Nah, kalau misalkan itu baik, itu bagus, ya, sebagaimana yang pertama tadi, sebagai mudghah itu, maka akan menjadi bagus pula. Ya, hakikatnya keduanya, ya, hampir ini ya, akhir ada kebersamaan atau saling melengkapi ya, ya, kan mudghah itu bagus, akan juga menjadi bagus anggota tubuh lain dari sisi fisik ya. Orang bisa bergerak, orang bisa berjalan dalam aktivitas dengan baik kalau misalkan yang ada di hatinya itu atau yang dalam tubuhnya itu hati atau mudghah ini, segumpal darah ini, segumpal daging ini bagus. Nah, hakikatnya demikian ya. Nah, ini yang diinginkan atau yang dimaksudkan dalam kalimat fi qulubihim. Makna qulub jamak dari qalbun, artinya dari sisi lahir demikian, dari sisi batin demikian. Ya. Lalu Allah katakan setelah itu maradun. Marad artinya sakit. Ya. Dalam hati orang munafik atau dalam hati sekelompok manusia itu ada hatinya yang sakit. Maradun. Tapi ketika saya melihat dan membaca dalam kitab Ibnu Katsir, makna marad itu bukan sekedar sakit. Tapi ada 3 ya dari beberapa pandangan para ulama yang dikutip atau yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir ya. 5 ya, bukan 3, maaf. Ada 5. Pertama, marun itu artinya syakun, keraguan-raguan. Jadi makna daripada marun itu asyakku, keraguan. Dia meragukan akan kebenaran Rasulullah SAW sehingga akhirnya dia terombang-ambing. Ya. Dia tidak pasti atau tidak kuat dalam beriman sehingga akhirnya lisannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Ini kan artinya ada keraguan. Karena ada keraguan itulah maka dia bimbang untuk menerima kebenaran yang sudah nyata di hadapannya. Tidak mau menerima atau tidak mau menyempurnakan keimanannya. Ya, lisannya beriman, mengatakan saya beriman tapi hatinya tidak beriman. Itu yang pertama. Ya, maksud daripada marun adalah asyakku, keraguan. Yang kedua, ar-riya'u. Bahwa di antara makna marad ya, menurut para ulama sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir artinya ar-riya'u. Ya, orang yang suka memperlihatkan perbuatannya agar dipuji, agar disanjung. Riya. Nah, ini juga di antara karakter orang munafik adalah riya. Ya. Pokoknya dia nggak akan berbuat baik kecuali kalau ada orang yang menyaksikannya. Kalau disepi, wah, dia paling ya anti pada Islam ya, nggak mau berbuat baik. Tapi kalau ada yang melihatnya, ya nanti ada yang menyanjungnya, wah, udah ya. Bahkan perkataannya itu demikian ya. Dan di antara firman Allah itu kan di dalam ayat lain dikatakan ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya. Ada sebagian manusia yang memang memiliki karakter kemunafikan itu, man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, yang ungkapannya itu kata-kata menakjubkan. Wah, memukau. Ketika orang mendengar ya mengangguk-angguk ya seakan-akan memang itu kebenaran yang disampaikan ya. Jadi kadang orang juga tersihir ya. Orang pokoknya ya merasa kagumlah dengan perkataan yang disampaikan oleh ya orang munafik tersebut ya. Ya wa nasi mayu jika qaulu fil hayatid dunya ya. Wa huwa aladul khisam, padahal di dalam hatinya itu dia sedang melakukan permusuhan yang keras, ya, yang paling keras dalam penentangan. Nah ini tentunya kata-kata yang nanti dia akan dinilai oleh orang secara zahir bagus, ya, karena riya, gitu kan? Pokoknya perkataannya riya. Ya. Nah tentunya penyakit yang ada dalam diri orang munafik adalah riya. Kalau berbuat sesuatu ingin ada yang melihatnya dan ada yang memujinya. Kalau tidak, dia tidak akan berbuat, bahkan ya akan menjadi orang yang sangat keras dalam menentang ajaran tersebut.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwa makna marad adalah nifak. Ya, sesuai dengan pembahasan kita, ya, kemunafikan. Ya, sebenarnya nifak itu artinya orang yang zahirnya beriman, batinnya tidak beriman. Ya, nah, ini penyakit memang. Ya, jadi munafik itu artinya penyakit juga. Ya. Sakit yang diderita oleh seseorang, ya, yang dia mengatakan dalam cara zahir, ya, di hadapan orang beriman, ya, seakan-akan mereka segolongan dengan orang beriman, ya, tapi ketika tidak berada bersama orang beriman, mereka, ya, orang-orang yang menentang keimanan atau juga ajaran yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah, ini nifak, ya. Maksud daripada marad adalah nifakun. Lalu yang keempat, menurut Ibnu Katsir, ya, di dalam kitabnya, bahwa marad itu artinya, ya, maradun fid dini, ya, walaysa maradun fil ajsad. Jadi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit terhadap agamanya. Sakit dalam menilai agama yang Allah telah berikan kepada dirinya, bukan sakit secara zahir. Ya, karena kalau sakit zahir dia tidak akan bergerak. Ya. Kalau sakit secara zahir mungkin dia hanya berbaring di atas dipannya, ya. Tidur di depan atau di rumahnya atau di atas kasurnya. Ya. Gak akan bergerak dan, ya, berjalan sebagaimana yang selalu dilakukan oleh mereka. Tapi yang dimaksud adalah maradun fiddin. Dia sakit dalam menilai agama. Ya, tentunya masuk nanti pada apakah dia ragu, apakah nifak atau riya, itu kan. Sakit dia. Bermasalah dalam masalah keimanan, bermasalah dalam keyakinan, bermasalah dalam penilaian terhadap agama. Ya, tentunya agama Islam. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, maksud daripada marad adalah syarrun, kejahatan dan keburukan. Marad artinya syarrun. Ya. Di dalam hati mereka ada keburukan. Di dalam mereka ada kejahatan. Ya, kembali tadi yang sudah saya sampaikan, ya, di dalam makna mudghah, ya, kalau memang buruk, ya, segumpal dagingnya, ya, akan buruk segala perbuatan aktivitasnya. Nah, ini ketika mereka akhirnya terus mengalami sakit, ya, sakit yang 5 tadi, yang dimaknakan dengan 5 tadi, apakah syakun, riyaun, nifakun, maradun fiddin, dan juga syarrun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah sakit itu menjadi kronis, menjadi lebih buruk lagi, ya. Fazadahumullahu marado. Nah, bukan berarti Allah yang zalim, ya, untuk membuat mereka sakit, tapi mereka yang sendiri melakukan itu, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menambah apa yang mereka derita. Fazadahumullahu marado. Maka, ya, ini huruf fa ini artinya ungkapan atau isyarat yang Allah langsung lakukan atau berikan kepada mereka tanpa jeda. Fa, ya. Fa artinya mubasyarah, al-faur, ya. Langsung segera Allah jadikan mereka tambah sakit apa yang mereka sudah derita, apa yang sudah mereka alami. Nah, seringkali begitu, ya, huruf fa itu untuk menunjukkan al-faur, ya, wasur'ah, ya, untuk menjelaskan kesegeraan dan cepat. Sebagaimana yang ada dalam ayat lain, misalkan kita lihat tentang karakter Nabi Ibrahim, ya, sifat beliau adalah orang yang segera, ya, al-faur fil istijabah, segera dalam menerima, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Wa idzi betala, ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa perintah. Fa atammahunna, fa, ya, itu kan fa, maka, ya, segera Nabi Ibrahim merespon. Fa, segera merespon, ya, suratul istijabah, al-faur fil istijabah, segera merespon apa yang Allah perintahkan, ya, atamma, dan dilakukan dengan sempurna, ya, dan hunna dilakukan dengan keseluruhan, tidak ada yang dipilih-pilih, ini saja itu saja, enggak. Nah, apalagi sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, kemarin kita melewati 10 hari pertama, itu kan, ya, banyaknya adalah bagaimana kita menerapkan atau meniru
melaksanakan apa yang sudah diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim melakukannya. Salah satunya adalah Idul Kurban. Ya sedikit ini kita singgung ya tentang Idul Kurban untuk bagaimana kita sebenarnya meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim tentang berkurban dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Alkisah kan memang Nabi Ibrahim di saat belum punya anak, beliau kan memang saudagar ya, Nabi yang kaya juga, sehingga kalau berinfak itu enggak perhitungan. Kadang berinfak dengan 100 ekor kambing atau 100 ekor unta, banyak lah ya. Sehingga banyak yang memuji dengan kebaikan Nabi Ibrahim. Nah terungkap ya, dalam sejarah terungkap Nabi Ibrahim ini baru begini ya, gak seberapa bagi saya ya, gak seberapa bagi saya yang sudah saya infakkan. Kalau ada anak saya harus dibentuk untuk berkorban, saya korbankan. Terlontar kata-kata, kalau anak pun kalau saya harus korbankan, saya korbankan. Nah, jadi singkat cerita ya, kalau waktu itu memang Nabi Ibrahim belum punya anak dan terungkap atau terlontar seperti itu, hanya beberapa tahun kemudian beliau punya anak ya dari rahim istrinya Siti Hajar, dan dinamakan dengan Nabi Ismail. Akhirnya diingatkan lagi oleh Allah beberapa tahun kemudian setelah beranjak dewasa ya, balago ma'ahu sa'ya ya kan, sudah bisa beraktivitas dengan baik gitu kan, Nabi Ismail diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, kamu dulu pernah bernazar, kamu kalau punya anak akan mengorbankan anakmu. Sekarang saya uji kamu. Ya. Ini kan bermimpi ya, dalam mimpi ya, mimpi Nabi pasti benar ya. Akhirnya sehari bermimpi, 2 hari bermimpi, 3 hari bermimpi. Nah, baru akhirnya dipastikan oleh Nabi Ibrahim ini bukan sekedar mimpi, tapi wahyu untuk mengorbankan anaknya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Gak milih-milih kan. Ganti ajalah dengan 1000 unta misalkan. Enggak, langsung. Oke kalau gitu. Karena memang sudah bernazar, langsung sampaikanlah Nabi Ibrahim kepada anaknya ya. Ini arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelih kamu. Sekarang pendapatmu bagaimana? Ya. Nah, Ismail sebagai anak yang soleh tidak juga menolak apa yang dilakukan, apa yang dimimpikan oleh ayahnya, langsung mengatakan ya abatif al-matu mal satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, hakikatnya ini kembali kepada bagaimana Nabi Ibrahim tidak menunggu-nunggu kepastian yang memang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali langsung al-faur ya, segera al-istijabah, segera merespon apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dalam firman Allah ini fi qulubihim maradun fazadahumullah ya. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada sakit, lalu maka dengan segera juga Allah tambahkan sakitnya terhadap mereka. Allah tambah keraguan sehingga terus ragu terhadap apa yang mereka lihat ya, tentang kebenaran agama Islam, kebenaran risalah Rasulullah SAW, bahkan juga tentang kenabian Rasulullah SAW. Tambah lagi mereka riya, lalu berbuat dalam masalah ya kebaikan-kebaikan, yang penting ada yang memuji. Lalu mereka ingin selalu ingin mendapatkan sanjungan ya, mendapatkan pujian dari orang ketika berbuat baik. Begitu juga dengan kemunafikannya, menyembunyikan keburukan atau menyembunyikan kebencian, sementara zahirnya mereka selalu menampakkan kebaikan-kebaikan. Dan juga marad, masalah agama ya, tambah sakit terkait dengan keagamaan mereka dan juga keburukan mereka. Fazadahumullahu maradha. Ya, tentunya kita bisa memahami ini dengan mafhum mukhalafah ya. Pemahaman terbaliknya bagaimana? Kalau kita ingin baik ya, ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka harus kita senantiasa berbuat baik. Ya. Istilahnya, jagalah hati kita untuk menjadi selalu baik, sehingga Allah nanti tambahkan lagi kebaikan kepada kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apakah ada ya kebaikan kecuali pasti ganjarannya adalah kebaikan? Tidak ada kebaikan kecuali ganjarannya adalah kebaikan. Allah Maha terbaik dalam memberikan ganjaran ya. Allah tidak akan pernah pilih-pilih atau tidak akan pernah berhitungan dalam masalah kebaikan. Contohnya kita dalam beberapa hari yang lalu kita lewati ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu Allah berikan berlipat ganda, Allah berikan kebaikan. Nah, kita juga di sini sekarang di bulan-bulan hurum ya, Asyurul Hurum, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu Asyurul Hurum.
Di sini juga Allah lipat gandakan kebaikan dari orang yang berbuat baik. Kalau misalkan memang kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ganjaran yang baik, yang banyak dari Allah, maka kita juga harus mengawali dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagai pemahaman, ya istilahnya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalikin dari kalimat yang tadi yang kita bahas ya. Fi qulubi marad, tapi kalau bagi orang yang beriman, fi qulubihim sihah. Di dalam hati orang beriman ada kesehatan, ya. Ada kebagusan. Fazadahumullahu sihhatan. Maka Allah berikan kepada mereka kebaikan pula dan kesehatan pula. Tapi kalau orang munafik, fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradha. Ya, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah sakitnya untuk mereka. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya mengakhiri firman-Nya dengan walahum azabun alimun. Dan akhirnya mereka berhak untuk mendapatkan azab, siksa. Nah, makna azabun alimun ini bukan sekedar nanti di akhirat, tapi juga di dunia mereka akan mendapatkan. Ya. Fi qulubihim maradun, kan? Di dalam hati mereka ada sakit. Fazadahumullahu maradha. Nah, ini sudah menjadi ya siksaan yang pedih bagi mereka, ditambah lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka penyakit itu, ya misalkan sempit dada mereka, sakit jiwa mereka, ya terus ya berkobar kebencian, terus berkobar sakit hati, kedengkian, ya dan juga lain-lainnya ya masalah penyakit hati itu muncul. Ya, walaupun mereka berusaha untuk menutupi, seringkali ya mereka akan merasa sempit dadanya, ya sesak dadanya ketika melihat banyak sekali kebaikan atau juga keberhasilan yang dicapai oleh orang-orang beriman. Nah, ini yang masalah yang seringkali kita lihat dalam kondisi kita, kehidupan kita kan. Ya, ada orang yang ketika melihat nikmat itu iri. Ketika orang mendapatkan kebaikan itu malah sibuk dia. Sibuk dengan dirinya melihat orang lain mendapatkan keberhasilan. Ini penyakit. Ya, yang disebut dengan penyakit iri ya, hasad ya. Ini akan ditimpakan oleh orang yang memang sudah sakit hatinya, di dunia sudah diberikan penyakit seperti itu kan. Gusar kehidupannya, tidak tenang, tidak tentram, tidak nyaman dengan apa yang dilihat, ya terutama mungkin saudaranya ya, atau juga temannya mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, dan kenikmatan yang lain. Padahal seseorang itu harusnya berbangga dengan keberhasilan yang dimiliki atau yang dicapai oleh saudaranya. Ini kan yang selalu kita baca ya di pagi hari, di ma'surat atau doa zikir kita di pagi hari dan juga di sore hari. Ya, misalkan dalam zikir yang keempat itu kan, setelah asbahna wa asbal muflillah, asbahna ala fitril Islam, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin fil jasad ya. Terus juga yang keempat adalah Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak wa kal hamdu wa lakal syukr. Ya. Allahumma ma asbahabi. Ya Allah, tidak ada pada hari ini min ni'matin, berupa nikmat, min ahadin aw min ni'matin ahadin ya, terhadap seseorang dari hamba-hambamu, faminka wahdaka, kecuali memang darimu. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakal syukru, maka bagimu pujian, bagimu syukur. Jadi hadis ini atau doa ini sebenarnya agar kita selalu mengakui kenikmatan yang walaupun kenikmatan itu tidak ya menimpa kita, tidak kita terima, tapi yang diterima oleh orang ya. Saudara kita menerima nikmat itu di pagi hari atau mungkin di sore hari atau di perjalanan hidupnya. Lalu dia memuji, ya Allah, tidak ada nikmat yang kau berikan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, kecuali memang karamu darimu. Maka dari itu, berikan aku kekuatan untuk selalu memujimu dan bersyukur kepadamu. Meskipun mungkin diri kita belum tidak menerimanya, yang menerima itu orang lain. Inilah yang terbaik, inilah yang bagus ya, tidak iri dengan apa, tidak sakit hatinya ya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Ini adalah hati yang baik, hati yang sehat. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasad. Ya. Dan kita selalu juga membaca
ya diperintah untuk membaca Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq, di akhir kan dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kedengkian dari orang yang mendengki. Ya sebenarnya kita berlindung dari orang yang mendengki, kita juga harus membersihkan kedengkian kita terhadap orang lain ya. Jangan sampai kita berlindung dari orang yang dengki, kita memiliki kedengkian. Auzubillah. Ya. Nah ini di dunia sudah diberikan oleh Allah kesempitan jiwa, kesempitan hidup, ya. Kesempitan dada, diberikan azabun alimun fid dunya, wa fil akhirah adabun alim fil akhirah. Sebagian kita paham orang munafik fid darkil asfal minan nar. Mereka akan mendapatkan tempat yang paling rendah dari api neraka. Karena apa? Bima kanu yaksibun. Karena mereka telah berbuat dusta ya. Kalau di dalam ayat kalimat terakhir ini bima kanu yaksibun, itu kan memang dengan fiil mudhari ya. Artinya memang selalu mereka berbuat dusta. Ada yang membaca dengan yukazibun. Bima kanu yukazibun. Ada yang membaca tapi lebih masyhur yang pertama ya, yaksibun. Ya, tapi ada juga membacanya yukazibun, maknanya bahwa mereka selain berdusta terus berdusta dan siapa saja didustai. Nabi didustai, sahabat didustai, syiar Islam didustai, risalah Islam didustai, dan semua kebaikan-kebaikan didustai. Ya, itu namanya yukazibun. Ya, keduanya bisa dibenarkan, ya, walaupun lebih masyhur adalah yang pertama yakzibun. Nah, jemaah sekalian, hadir yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang diungkap oleh Allah dari orang munafik, karakter sifatnya orang munafik demikian. Tapi sekali lagi, bukan sekedar mereka yang kita bahas, tapi bagaimana kita ngaca diri kita, bahwa diri kita apakah termasuk seperti itu atau tidak. Ya, dan tentunya kita berharap kita tidak termasuk golongan yang hati sakit, lalu akhirnya Allah tambah sakit hati kita. Nah, hakikatnya di sini sebenarnya pada ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwa hati manusia terbagi pada 3. Ya. Yang pertama kan kita bahas orang bertakwa ya, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu adalah karakter yang dimiliki orang bertakwa yang karena memiliki hati yang sehat. Makanya ya orang yang beriman itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala qalbuhu hayyun wasihatun. Hatinya sehat dan hidup. Ya, kalau hatinya sehat pasti akan keluar sesuatu yang sehat, ya, sesuatu yang baik. Atau hatinya hidup maka akan hidup yang lain. Ya. Ini yang disebut oleh Allah qalbun hayyin atau qalbun sahihin. Ya. Hati yang hidup, hati yang sehat. Inilah ya yang Allah berikan kepada orang bertakwa. Atau secara ayat dikatakan juga qalbun salim. Ya. Ini lebih spesifik lagi kalau qalbun salim ya. Qalbun salim artinya hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai penyakit. Kelak nanti kita di akhirat akan berhadapan dengan Allah atau hadir di hadapan Allah, tidak akan selamat kita kecuali yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari nanti tidak ada guna ya harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang salim. Ya, yang salim artinya yang bersih dari kemusyrikan, dari kedengkian, dari iri, dari penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya menghambat dia untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati yang pertama yang Allah contohkan pada sifat dan karakter orang bertakwa yang disebutkan pada ya bagian yang pertama di surat Al-Baqarah ini. Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Dan yang kedua di ayat ke-6 dan ke-7 itu orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ya. Nah, di sini orang kafir. Nah, ini adalah mereka yang memiliki hati yang sakit, bukan hati yang sakit, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Orang kafir dianggap
qalbuhu mayyitun. Hatinya mati. Ya, makanya orang kafir itu dianggap ini adalah mayat berjalan. Kenapa? Karena mereka sudah tertutup hati mereka dan mereka tidak manfaatkan dengan baik, sehingga akhirnya ya karena sudah mati, apapun yang diberikan, anzartahum, apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini yang kedua ya, bahwa hati manusia itu ada yang memang qalbuhu mayyit. Hatinya sudah sakit, sudah mati. Nah yang ketiga, dia hidup tapi sakit. Ini adalah orang munafik ya. Al-qalbu al-marid ya. Hati yang sakit, hati yang tidak sehat ya. Kadang dia mengalami ya, kebaikan tapi lebih banyak keburukannya ya, atau dia sembunyikan akan hal tersebut. Nah ya, bahwa kita dalam berbuat itu nanti dikendalikan oleh hati ya. Kalau dalam hadis katakan istafti qalbaka, coba kalau kamu mau melihat perkara, lihat hatimu ya. Apakah hatimu sehat atau tidak, itu nanti akan bisa menilai ya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang sehat ya? Kita tinggalkan hati yang marid tadi ya, karena kita tidak berharap hal tersebut. Bagaimana cara kita bisa mencapai atau bisa memiliki hati yang salim, atau kita bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, yang shadiqul iman ya, lalu terhindar dari berbagai penyakit ya, terutama penyakit kemusyrikan dan juga penyakit yang lainnya. Saya mendapatkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ya, yang beliau ya mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat lain. Kata sahabat, siapakah orang yang paling utama ya Rasulullah? Ya, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ya, setiap orang yang bersih hatinya, benar ucapannya. Jadi orang yang baik, orang yang utama di sisi Allah adalah orang yang baik hatinya, orang yang benar ucapannya. Nah, mendengar kalimat ini, ya, orang yang baik hatinya, benar ucapannya, sahabat bertanya lagi. Ya, sambil berkata, ya Rasulullah, orang yang benar ucapannya kami tahu. Ya, orang yang benar ucapannya kami tahu. Artinya perkataannya sesuai dengan realita, kan? Sesuai dengan nyataan ya. Itu adalah yang kami tahu. Ya, artinya orang yang ucapannya benar. Ya. Nah sekarang, ya, bagaimana atau apa maksudnya daripada orang yang baik hatinya? Apa yang dengan baik hatinya? Kata sahabat. Ya. Maka Rasulullah SAW ya menjawab dengan bersabda, orang yang baik hatinya adalah orang yang memiliki pertama takwa kepada Allah. Jadi memiliki ketakwaan. Ya. Maksud daripada takwa, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Orang yang senantiasa ridho akan pemberian Allah walaupun sedikit. Orang yang senantiasa takut ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengamalkan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dan orang juga yang istidad liyaumir rahil, orang yang senantiasa memiliki kesiapan diri menghadapi hari kematian. Kapanpun datang kematian dia sudah siap. Inilah takwa. Inilah yang disebut dengan orang yang memiliki hati yang baik. Yang pertama ya menurut Rasulullah SAW, artinya orang yang bertakwa kepada Allah adalah inilah sifat dari orang yang hatinya baik. Yang kedua adalah orang yang suci hatinya, bersih. Ya, orang yang hatinya baik. Hati yang baik adalah orang yang bersih. Ya tadi salim tadi. Ya. Atau kita bisa menggapai hati yang salim kalau memang kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya, kan ibaratnya kalau dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu seperti kaca kan. Ya. Kalau kaca itu selalu dibersihkan dari kotoran, sepanjang hari dibersihkan, maka akan hilang debu-debu. Maka dia akan kelihatan cerah ya. Kalau katanya itu jendela, cerah jendelanya. Matahari, sinar matahari masuk juga akan cerah. Ya. Atau cermin ya. Kalau cermin terus dibersihkan, maka cermin itu akan membuat cerah ketika kita berada di hadapannya. Tapi kalau tidak,
maka akan menjadi kotor, akan menempel debu-debu dan terus menempel, maka bisa jadi tidak cerah lagi kaca atau cermin yang ada di hadapan atau yang ada di jendela. Nah, begitu juga hati, ya. Kalau hati selalu dibersihkan, ya, dibersihkan terus dengan segala usahanya, baik dengan istighfar, taubah, tilawah, kebaikan-kebaikan yang lain, ya, maka itulah yang nanti akan menjadi hatinya menjadi baik. Ya. Itu yang kedua menurut Rasulullah SAW, hati yang suci. Yang ketiga kata Nabi, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa dalam dirinya. Kalau ini agak sulit, ya, kita selalu berbuat dosa, kita selalu berbuat salah. Ya, tapi jangan berputus asa. Karena Nabi SAW mengatakan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, coba kalau kamu tersalah, berbuat salah, ya mungkin hilaf dalam berbuat salah, atbi'i as-sayyi'a al-hasanah. Iringi keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka dia akan menghapus dosa-dosa. Akan menghapus keburukan itu, akan hilang. Tentunya tidak ada dosa lagi tentunya, ya. Nah, ini kan bagian daripada kesempatan yang Allah berikan agar kita memiliki hati yang baik dan juga hati yang bersih dari dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan mengiringi segala keburukan dengan kebaikan. Kita tidak akan pernah lepas dari keburukan. Ya, kata Nabi, ya ayyuhan nas innakum khata'un. Wahai manusia, kalian selalu berbuat salah. Selalu berbuat salah kita. Enggak pernah enggak berbuat salah. Mau yang sengaja atau tidak sengaja, mau yang kecil, yang sedikit, atau yang banyak, atau yang besar, itu kan pasti ada kesalahan-kesalahan kita. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang mau bertaubat, yang mau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, istighfar. Dan sehingga dengan istighfar itu maka akan terhapus dosa yang dia alami dan dia lakukan. Ya, nah ini cara yang ketiga kata Nabi agar manusia menjadi baik hatinya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri. Nah, ini juga agak sulit, ya, karena manusia ya biasa, modelnya begitu. Ya. Bahkan ya manusia itu kan selalu dibisiki oleh setan. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kepada dada manusia untuk iri, untuk dengki, untuk benci, apa saja yang nggak ada alasannya kadang-kadang juga terjadi. Yang alasan, walaupun ada alasan kan nggak boleh, ya, walaupun ada alasan nggak boleh juga, apalagi tanpa alasan. Ya. Ini kan kadang seringkali kita banyak suudzon, ya, berprasangka kepada orang atau memunculkan dengki dan iri terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Maka karena Allah Subhanahu Wa Taala kan memberikan kepada kita masing-masing berbeda. Makanya Allah ingatkan dalam surat An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian iri dengan apa yang Allah berikan, perbedaan yang di antara kalian, ya, terhadap nikmat Allah. La tatamannau, jangan iri. Ma faddalallahu, apa yang Allah anugerahkan yang lebih, ba'dakum ala ba'din, dari setiap orang di antara kalian. Ya, kan ada orang diberikan nikmat yang lebih, yang banyak, kan? Kita sementara ada sebagian lain yang tidak diberikan seperti itu. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cakep, ada yang kurang, ya. Ada yang ganteng, ada yang kurang, ada yang cantik, ada yang kurang, gitu kan. Ada yang memang ini hal yang lumrah, kewajaran dari kehidupan kita, ya. Yaitu perbedaan dari setiap apa yang Allah berikan, ya. Gak ada yang sama, gak sama. Meskipun orang kembar pun gak sama. Ya, mungkin wajahnya sama, tapi dari pemikiran, dari pendapatan nanti berbeda. Ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, kan, bahwa memang kita ada perbedaan. Ya, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada nasibnya, ada bagiannya khusus dari apa yang mereka lakukan, begitu juga dari kalangan wanita juga demikian. Ya, ada memang Allah berikan, ya, bagiannya masing-masing. Ya. Gak perlu kita, ya, iri dan dengki kepada mereka. Rugi juga kalau kita iri, kalau tidak akan berpindah nikmat pada dia. Kan di antara ciri orang hasad, orang dengki itu kan, ya, yang buruknya itu pengen nikmat yang dimiliki oleh orang itu berpindah kepadanya. Ya, bagaimana caranya berpindah kepadanya? Nikmat yang Allah berikan kepadanya berpindah kepadanya, itu yang dengki yang sangat, ya. Dia berusaha untuk
lakukan dengan cara apapun, yang penting pindah kepadanya. Kalaupun nggak berhasil, hilang itu nikmat dari orang tersebut. Kalaupun dia tidak mendapatkan, hilang. Ya. Ini yang kedua kan, dengan cara hilang nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak lagi didapat oleh orang tersebut. Kalaupun enggak, paling tidak dia tidak mendapatkan apa yang dia lakukan, apa yang rasakan. Sama seperti dia, sama-sama tidak mendapatkan. Ini keburukan orang dengki ya. Tapi hakikatnya memang Allah tidak suka dengan kedengkian, dan inilah yang menjadi sebab orang ketika terhindar dari dendam dan dengki, hasad, menjadi hati yang bersih, hati yang baik. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang hatinya baik dan ucapannya juga benar. Nah, disinilah aja kita bisa ambil ibrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ada orang yang memiliki hati yang sakit, ya, yang modelnya demikian, ya, syakun, riaun, ya, nifakun, maradun fiddin, dan juga syarrun. Ya. Ini karakter orang munafik sebenarnya, ya, sifat orang munafik. Tapi tentunya ketika kita membahas ayat, kita tidak hanya melihat orang yang demikian, tapi marilah kita kaca diri saya, diri jamaah sekalian. Tentu kita lihat, mari kita baca atau kita teliti hati kita, apakah kita termasuk yang sakit atau tidak. Tapi kita tetap berdoa, berusaha kita melihat, ya, hati kita, mohon kepada Allah agar hati kita dijadikan hati yang baik, dan berusaha juga menghilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pembahasan kita, kajian kita pada pagi hari ini. Kita sudah berada di kajian ke-12 ya, pada surat Al-Baqarah ayat 10. Mudah-mudahan ya, semua ini bisa mencerahkan kita semua, juga menambah keyakinan kita tentang Al-Quran, dan juga bisa mengetahui, membaca hati dan jiwa kita, ya, dan kita bisa perbaiki, dan kita bisa mohon kepada Allah, berharap agar Allah senantiasa memberikan, ya, hati yang bersih. Ya. Baik, sekarang ya kita buka dengan diskusi atau tanya jawab. Silakan jika ada ingin bertanya. Ini mohon maaf tidak ada MC-nya ya, tidak ada yang membawakan acara atau tidak ada yang memandu acara kita ya, tapi tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah dan juga menambah ilmunya. Silakan dari ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chatting atau langsung ya membuka mic ya jika ingin dengan suara ya. Ada? Silakan ibu-ibu. Baik, jika memang tidak ada ya, berarti kita cukupkan sekian ya, dengan demikian ya. Tidak kita perpanjang. Kalau memang ini ada yang chatting ya. Jadi coba saya lihat ya. Ini dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya agar kita tetap bisa menjaga hati tetap bersih? Masya Allah ya. Memang inilah yang kita inginkan, yang kita harapkan. Yang terutama memang mintalah kepada pemilik hati, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita nantiasa diberikan qalbun salim, ya, dijaga dan dipelihara. Tapi sekedar meminta tentu tidak cukup, kecuali ada usaha yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, jagalah kebaikan-kebaikan, selalulah berbuat baik, dan setiap saat
ya setiap sesuatu. Ya. Karena dengan perbuatan baik itulah niscaya akan membuat hati kita tentram. Ya. Biasanya kalau hati kita tentram akan senantiasa juga nanti memiliki kestabilan dalam hati. Ya. Lalu yang ketiga, berusahalah juga menghindar sesuatu yang bisa merusak hati. Ya. Misalkan ya tadi ya yang sudah dibahas saya terakhir ya, kedengkian, ya, kebencian terhadap orang, ya. Makanya ada kisah ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat akan datang orang ahlul jannah, akan datang orang ahlul jannah, padahal belum meninggal, dianggap ahlul jannah dia, penduduk surga. Coba, belum meninggal sudah dikatakan oleh Nabi ahlul jannah. Bahkan enggak sekali disampaikan oleh Nabi. Besoknya begitu lagi akan datang sosok ahlul jannah. Hari ketiga gitu juga. Ini sahabat bingung, ini siapa nih si Fulan? Orangnya biasa. Ya. Kalau masuk masjid, diambil sendalnya, dibawa, ya. Dan juga nggak ada sesuatu yang berbeda lah dengan mereka, ya. Seakan-akan gitu ya. Hanya penasaran. Ya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, ada yang menyebutkan yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Sehingga akhirnya ya dia ingin mencari tahu, ini siapa nih Fulan? Kira-kira apa rahasianya sehingga Nabi SAW menyampaikan huwa min ahli jannah. Nah, diminta untuk menginap 3 hari di rumahnya, karena untuk tahu ya. Ya biasanya kan kalau dalam Islam itu menginap 3 hari itu sesuatu yang wajar, yang boleh ya. Ya kalau 3 hari itu berarti dia menjadi raja di rumah itu. Dan kita diperintahkan atau disarankan untuk menjamu dia dengan sebaik-baiknya, nginap. Diperhatikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada yang berbeda dengan sahabat lain ya. Dia tidur, nanti bangun malam, terus aktivitas seperti yang biasa. Jadi nggak ada yang berbeda. Ini apa rahasianya? Sehingga dia dianggap oleh Nabi ahlul jannah. Sampai pada hari ketiga terakhir, dia pamit, lalu menyampaikan bahwa maksud daripada nginapnya dia itu, dia penasaran ya. Nabi menyampaikan kepadamu bahwa engkau adalah ahlul jannah. Dan akhirnya saya mencari tahu apa istimewanya. Nah, saya nggak mendapatkan istimewanya. Nah, rupanya setelah dia ingin pamitan, ya, dia mengatakan boleh jadi apa yang Nabi SAW sampaikan itu karena aku selalu di setiap hari sebelum tidur, aku selalu menjaga hati saya. Ya, aku selalu memaafkan ya pada sahabat-sahabatku. Kalau misalkan ada yang salah, saya mohon maafkan, saya mintakan ampun kepada Allah, dan saya bersihkan semua kedengkian dan juga kemarahan terhadap yang lain. Pokoknya sebelum tidur, saya akan selalu melakukan itu, dan saya selalu lakukan begitu. Ya, nah kata ya Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr itu, ya, inilah yang mungkin agak berat bagi saya, bagi kami. Ya. Ya. Jadi memang terasa berat dunia untuk itu. Memaafkan orang kan sulit. Ya. Ya. Apalagi kalau sampai orang itu membuat kita marah ya. Tapi itulah yang memang bagi kita akan menjadi sehat ya. Kalau kita ingin terus menjaga kesehatan ya, terutama hati, maka ya harus lakukan seperti itu. Jadi pertama minta kepada Allah agar Allah menetapkan pada kita ya kestabilan dalam hati. Yang kedua agar kita selalu berbuat baik. Yang ketiga ya cobalah ya jaga buat tameng agar jangan sampai kedekit iri, atau juga berusaha untuk memaafkan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun mereka nggak tahu, kita maafkan saja. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat salah, ampuni orang-orang yang telah melakukan melukai aku, kan? Tanpa mereka tahu ya. Ini ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati tetap bersih ya. Lalu ada yang bertanya lagi, apa penyakit itu bersumber dari hati? Betul ya. Penyakit itu bersumber dari hati. Makanya hati itulah kelola dengan baik ya. Kalau dalam syairnya Agim kan gitu kan, jagalah hati, jangan kau sakiti ya. Gitu kan? Artinya memang kita kalau kita sakiti hati ya, dia akan berakibat pada yang lain ya. Semua bersumber dari hati. Orang bisa berbuat baik sumbernya hati karena hatinya bagus. Hatinya bersih. Tapi kalau ya hatinya buruk, akan menjadi sebab keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya.
kan prosesnya gini ya. Hati itu nanti akan memberikan penilaian kepada otak. Otak akan memberitakan kepada tangan atau anggota tubuh yang lain. Ya. Makanya kata Nabi, istabti qalbaka. Nilailah, mintalah fatwa kepada hatimu. Itu kalau ingin berbuat, minta fatwa. Ya. Kalau fatwa hati itu mengatakan baik, ya tentunya sesuai dengan keadaan hati ya, akan dilakukan. Walaupun mungkin ya karena hatinya buruk, akan dinilai, oh ini bagus padahal nggak benar ya. Ini baik padahal nggak benar itu kan. Ya, akhirnya ya jadi buruk sebenarnya ya. Pokoknya hati itu yang menjadi penentu. Betul memang. Ya, hati itu adalah sumber penyakit. Ya. Makanya yang paling utama adalah jaga hati. Kita pun nanti akan masuk surga, dilihat hatinya dulu. Ilaman ataullah biqalbin salim itu tadi ya. Kecuali yang datang membawa hati yang bersih. Adakah kiat khusus Ustadz untuk menjaga hati agar senantiasa baik? Ya, di antaranya adalah kita hendaknya selalu menjaga perbuatan baik ya. Ya, itu juga selalu membersihkan dari dosa-dosa. Itu agar kita selalu memiliki hati yang baik ya. Karena dosa itu akan menyebabkan cahaya Islam atau cahaya Allah akan sulit untuk masuk. Ya ibarat tadi kan seperti sinar matahari yang tidak akan masuk atau tidak akan memantulkan cahaya yang bagus kalau kaca itu berdebu. Nah begitulah juga kita ya. Kan kadang ada orang merasa biasa ya dalam berbuat salah ya, didiamkan satu walaupun itu kecil, didiamkan lagi dua walaupun itu kecil, harus yang kecil-kecil lama-lama banyak kan. Nah ini masalahnya nanti. Hanya ketika dia merasa sepelekan itu perbuatan salah, ya, lalu terus ya menempel, ya, akhirnya melekat, maka akhirnya sulit untuk mendapatkan cahaya Allah, ya, hidayah Allah, dan akhirnya dia sulit untuk berbuat baik. Nah, jadi memang harus kita jaga. Yang kiatnya adalah jaga agar jangan sampai masuk ya. Bersihkan aja terus ya. Cara membersihkan bagaimana? Istighfar ya. Atau juga iringi dengan kebaikan dalam segala perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan. Itu kiat kita untuk agar selalu bersih. Assalamualaikum Ustaz, punten bagaimana ya dengan orang yang sudah tahu tapi belum muncul kemauan untuk berubah. Nah, ini masalah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubah. Ya. Dia tahu tapi nggak mau berubah. Nah, ini masalah, ya. Masalah besar. Ya. Ya, berarti dia merasa nyaman dengan keburukannya. Kan? Ya. Nah ini tentunya juga ya, kalau berkatakan hidayah Allah ya, tapi hidayah itu juga akan diberikan kepada orang yang tidak mau berubah. Kan? Jadi tentunya harus kita kembalikan pada diri kita, kemauan kita itu apa. Kan? Kita mau dianggap baik atau tidak, atau akan selamat atau tidak. Ya, jangan merasa di dunia ya merasa aman dengan segala ketek pengek atau dengan segala sesuatu yang bisa dihindari ya. Tapi kan masalahnya nanti kita akan mengalami kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini kan sebentar, nggak lama ya. Paling lama ya sesuai dengan umur Nabi 63 tahun. Ya, nggak lama juga. Paling yang usianya kalau sekarang saya usia 48 ya tinggal seberapa lagi kan ya. Sebentar aja ya. Paling 25 tahun lagi kan, atau 15 tahun lagi, atau ya kita nggak tahu umur manusia kan. Nah, hanya kalau memang tahu ya hatinya begitu berubahlah. Ya. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan perubahan pada dirinya, menjadi lebih baik. Sayang kalau Allah berikan kesempatan di dunia tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada satu penyakit tidak kita rubah, kan istilahnya kalau kita sakit badan itu gampang dideteksi. Ya. Ya, kalau ini kan kita punya dua penyakit ya, ada penyakit jasad, ada penyakit ya non jasad ya. Penyakit hati atau penyakit yang tidak bisa diketahui kecuali oleh kita sendiri dan kita tidak bisa berubah kecuali oleh kita sendiri. Ya. Kalau penyakit jasad itu kan nanti dideteksi oleh dokter ya. Akhirnya dikasih obat atau diberikan motivasi kan. Tapi kalau penyakit hati yang bisa dilakukan itu oleh dua.
pertama oleh diri kita sendiri untuk berubah atau untuk bisa memperbaiki. Yang kedua, ya, kita mohon kepada Allah, ya, agar diberikan kebaikan, diberikan perubahan, ya. Tentunya Allah juga bisa merubah nanti dengan kemauan seseorang, ya. Kalau dia merasa tidak tidak bisa, ya tentunya akan masalah besar, ya. Jangan sampai merasa aman dengan seperti itu, ya. Seringkali ada orang merasa aman dengan keburukan yang dimiliki lalu tidak mau berubah, padahal perubahan itu ada, ya. Baik, itu ya. Coba yang lain, ya, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau berkali-kali berbuat salah, ya, mohon ampun, ya, tapi diulang lagi, ya, terulang lagi, ya, ya, memang gini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kasih, ya. Bagaimana kalau orang selalu berbuat salah dan ulang-ulang, ya, tapi dia tetap minta ampun? Nah, ini lebih baik daripada orang yang merasa tidak berbuat salah dan tidak mohon ampun. Itu diibaratkan, ya, dalam satu hadis seperti orang yang dalam perjalanan dengan mengendarai onta, semua barangnya ada di onta tersebut, ya. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Ada orang yang dalam perjalanan dibawa barang, ya, semua barangnya ada di onta itu. Akhirnya kecapean, dia tertidur. Nah, ketika bangun itu hilang ontanya dengan barang-barangnya tentu. Akhirnya kaget dia, ya tentunya ya akan, ya, terbayang gitu kan bagaimana nasibnya, ya, dengan padang pasir, ya, barangnya ada di onta, ontanya habis. Ya, kalau mungkin sekarang di kendaraan mobil dan akhirnya mobil itu ada yang curi, kan, atau ada yang ambil atau kemana lah gitu kan, nggak tahu, kan. Sementara di sendirian di situ. Akhirnya dicari kemana-mana, ya, kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, ya, dicari di sekitar itu padang pasir, nggak ketemu. Ya. Sampai kecapean dia, tertidur lelap, ya. Nah, tiba-tiba pas bangun muncul itu onta, padahal sudah dicari, ya. Akhirnya karena saking gembiranya dia tersalah ucap, ya. Lalu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Salah ucap, kan, nggak boleh begitu sebenarnya, kan. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya salah berucap. Memuji kepada Allah, ingin memuji Allah tapi salah, ya. Ya Rabbi ana abduka anta ya Rabbi anta abduka wa ana rabbuk, ya. Ya Allah, engkaulah hambaku, ya, dan akulah Tuhanmu, ya. Saking gembiranya jadi salah ucap, ya. Nah, begitulah juga kata Nabi, begitu gembiranya Allah terhadap orang yang suka berbuat salah atau yang sering berulang kesalahan tapi tetap mohon ampun kepada Allah. Allah lebih suka dengan demikian, walaupun sebenarnya kita berusaha untuk tidak berbuat salah, ya. Tapi kalau misalkan berulang lagi, jangan sampai putus asa. Karena Allah Maha Pengampun, wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada amarahku, ya. Wa rahmati taglibu ghadabi. Jangan sampai takut, ya. Ya, tapi harus ada usaha, ya. Jangan sampai merasa aman juga, ya. Seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya, ya. Ya, kita ini memang selalu diliputi oleh setan, was-was. Bahkan diri kita juga mengalami kedengkian dan iri muncul, ya. Nah, ini semua pasti terjadi, tapi yang lebih baik adalah selalu mohon ampun kepada Allah, bersihkan hati kita. Apapun kalau jahat, bersihkan itu, jangan sampai melekat dalam hati kita. Nah, itulah yang bisa, ya, kita pahami bersama, ya, terkait dengan hati. Tapi lebih baik lagi adalah bagaimana kita selalu mohon kepada Allah agar hati kita diistiqomahkan dalam kebaikan dan kebenaran, berusaha untuk berubah, ya. Hati ini akan berubah kalau kita mohon kepada Allah berubah untuk lebih baik. Hati ini akan tetap istiqomah kalau kita mohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Dan juga tentunya usaha yang kita lakukan, ya, jangan sampai kita merasa aman, ya, dengan kondisi, karena kita akan hidup nanti di akhirat dengan yang lebih lama, bahkan selamanya,
di dunia hanya untuk batu loncatan kita untuk mencari, memperbanyak dan memperberat mizan hasanah kita. Yuk kita berbuat baik, yuk kita amalkan kebaikan-kebaikan, yuk kita jaga hati kita untuk menjadi hati yang lebih baik ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada hidayahnya, pada kebaikannya sebagai diri, sebagai sosok, ya, sebagai hamba, sebagai orang tua mungkin sebagai anak. Marilah semuanya kita jaga untuk terus memiliki hati yang baik, lalu berbuat kebaikan-kebaikan dan istiqomah di jalan Allah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kita jalani bersama pada pagi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya ya, terkait dengan sifat dan karakter orang munafik yang lain ya. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita walaupun secara virtual menambah keberkahan, menambah kebaikan, menambah ilmu, dan juga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menjadi sahabat Quran yang mulia. Dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, keluarga yang bersih, ya, dan juga menghadap Allah dalam kondisi yang bersih pula. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan ya kasirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal ghalla wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita akhiri dengan istighfar astagfirullahalazim, 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 hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.